Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi dari Echinodermata. Ulangi guys. Mana Ki? Bos. Oke. Nanti ku crop-crop Ki. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah membawa kita yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat hadir di tempat yang berbahagia ini walaupun hanya sekedar Zoom meeting. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, pada kali ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai Echinodermata. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Saudari Huria Anissa Amri, kedua Indah Nurul Isa, saya sendiri, ketiga Putri Ayu, keempat Andi Nurkania, kelima Nur Hikmah Anwar, dan terakhir Andi Siti Aminah Dusraini yang berhalangan karena sedang sakit. Baik, untuk pokok bahasan kali ini yaitu karakteristik utama Echinodermata, morfologi Echinodermata, tabel persamaan dan perbedaan Echinodermata dengan Coelenterata dan Porifera. Keempat yaitu sistem pencernaan Echinodermata, yang kelima sistem pernafasan Echinodermata, yang keenam sistem sirkulasi Echinodermata, yang ketujuh sistem syaraf Echinodermata, yang kedelapan sistem gerak Echinodermata, dan terakhir sistem reproduksi Echinodermata. Baik, kepada pemateri pertama, Saudari Huria, saya persilahkan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik utama Echinodermata. Ada 3 karakteristik utama Echinodermata. Yang pertama yaitu simetri radial atau pentaradial selalu terbagi 5 bagian. Tubuhnya berkembang dalam bidang 5 antimere yang memancar dari sebuah cakram pusat di mana mulutnya berada di tengah, sehingga tidak ada kepala dan tidak bersegmen. Yang kedua yaitu memiliki sifat simetri radial dan simetri bilateral saat fase larva. Yang ketiga yaitu mereka memiliki sistem peredaran air yang terdiri dari sederet tabung berisi cairan yang dipakai dalam pergerakan. Next. Morfologi Echinodermata. Echinodermata umumnya memiliki tubuh berbentuk seperti bola, padat dan tertutup tes endoskeletal atau cangkang yang terbuat dari lempeng sempurna tertutup. Yang kedua yaitu memiliki cangkang yang keras berkaput dan dipenuhi dengan duri. Ada pula yang berbentuk agak pipi. Yang ketiga yaitu tubuh Echinodermata terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian oral, aboral, dan bagian di antara oral dan aboral. Yang keempat yaitu pada bagian tengah sisi aboral terdapat sistem apikal dan pada bagian tengah sisi oral terdapat sistem peristomal. Yang kelima yaitu ada yang berduri panjang dan lancip dan ada pula yang berduri pendek dan tumpul. Next. Tabel perbedaan antara Porifera, Coelenterata, dan Echinodermata. Unsur pembedanya yaitu struktur tubuhnya. Pada Porifera, struktur tubuhnya itu berpori pada permukaan tubuh, berbentuk tabung atau seperti vas. Pada Coelenterata, struktur tubuhnya itu berbentuk polip atau silindres dan medusa atau mangkok terbalik. Pada Echinodermata, struktur tubuhnya itu radial simetris dari di permukaan kulit, bersilia, tak berkepala,
dan kakinya itu ambulakral. Berdasarkan jumlah lapisan jaringan embrional pada porifera itu, jumlah lapisannya yaitu diploblastik. Colenterata itu diploblastik dan Echinodermata tripoblastik. Berdasarkan jenis kelamin, pada porifera itu jenis kelaminnya hermafrodit, pada Colenterata itu dibedakan. Kemudian Echinodermata itu ada yang dibedakan dan ada pula yang hermafrodit. Berdasarkan jenis reproduksi, pada porifera itu terjadi reproduksi secara seksual dan aseksual. Secara aseksual itu terjadi pembentukan tunas. Pada Colenterata itu jenis reproduksinya yaitu secara seksual dan aseksual. Pada Echinodermata jenis reproduksinya yaitu seksual. Berdasarkan habitatnya, porifera ditemukan di dalam air. Colenterata habitatnya di air laut dan air tawar. Kemudian Echinodermata habitatnya di laut. Berdasarkan sistem pernafasan, porifera berdifusi melalui pori-pori atau ostium ke koanosit. Pada Colenterata, sistem pernafasannya itu berdifusi melalui kulit terluar. Sedangkan pada Echinodermata, sistem pernapasannya yaitu melalui paru-paru kulit. Berdasarkan sistem pencernaan, porifera itu melakukan sistem pencernaan dengan ostium, spongosoel, sel-sel kuanosit, dan seluruh tubuh. Pada Coelenterata itu sistem pencernaannya berupa tentakel, gastrosol, sel-sel gastrodermis, seluruh tubuh. Pada Echinodermata itu sistem pencernaannya uh, lengkap berupa mulut, faring, kerongkongan, lambung, usus, dan anus. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya sendiri yang akan membacakannya, yaitu tabel persamaan dari porifera, colenterata, dan echinodermata. Unsur persamaannya yaitu segmen. Porifera dan Porifera, colenterata, dan echinodermata tidak memiliki segmen. Yang kedua yaitu sel. Porifera, coelenterata, dan echinodermata merupakan sel eukariotik. Kemudian untuk kingdomnya sendiri merupakan kingdom animalia. Terus untuk tulang belakangnya mereka tidak bertulang belakang. Baik, materi selanjutnya saya persilahkan ke Saudari Putri Ayu. Baik, selanjutnya yaitu echinodermata. Makanan yang masuk dari mulut posisi ada di bawah permukaan tubuh, kemudian diteruskan melalui faring, ke kerongkongan, ke lambung, lalu ke usus, dan terakhir di anus. Anus letaknya ada di permukaan atas tubuh, dan pada sebagian echinodermata tidak berfungsi. Lambung memiliki cabang 5 yang masing-masing cabang menuju ke lengan. Masing-masing lengan lambungnya bercabang 2, tetapi ujungnya buntu. Secara umum, sistem pencernaan dari echinodermata merupakan pencernaan yang sempurna, walaupun beberapa dari anggotanya tidak memiliki organ yang lengkap. Sistem pencernaannya terdiri dari mulut, esofagus, lambung, usus, dan anus. Next. Selanjutnya, sistem pernafasan pada echinodermata. Pertama, organ pernafasan berupa dermal branchiata, kaki tabung atau tentakel, dan kaki insang. Echinodermata bernafas menggunakan paru-paru kulit atau dermal branchiae atau papulae, yaitu penonjolan dinding rongga tubuh atau selom yang tipis. Ketiga, tonjolan tersebut dilindungi oleh silia dan pedicelaria. Pada bagian inilah terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Keempat, ada pula beberapa jenis echinodermata yang bernafas dengan menggunakan kaki tabung. Ada pula 5 pasang kantung bursae. Kantung tersebut selain berfungsi sebagai organ pernafasan, juga berfungsi untuk menerima saluran gonad. Next.
Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Nur Hikmah Anwar. Baik, sistem sirkulasi. Hewan echinodermata umumnya belum memiliki sistem sirkulasi yang sempurna. Peredaran darahnya juga sulit untuk diamati. Biasanya, gambaran peredaran darah echinodermata diilustrasikan dengan beberapa pembuluh darah yang ada di sekitar mulut, bercabang dan berujung pada bagian kaki tabungnya. Untuk mengedarkan makanan, echinodermata menerapkan sistem perihemalis dan hemalis. Organ-organ yang terlibat di dalamnya berupa axialis, canalis, midriporicus, dan dinus axialis akan berpadu mengarah ke alveolar. Next. Next. Sistem sirkulasi merupakan sistem aliran air lewat pembuluh yang dilakukan oleh kelompok echinodermata. Sistem kerjanya diawali dari masuknya air dari laut melalui lubang midriporid dan bagian punggung yang kemudian disalurkan ke saluran yang berakhir ke ampula yang menyerupai balon atau tabung atau kaki tabung. Ampula yang berisi air ini nanti akan ditekankan ke objek batuan sehingga bisa membawa badannya bergerak. Tentu penekanan ampula mempunyai konsekuensi air di ampula keluar sehingga kempes lagi air bergerak ke mulut sampai begitu seterusnya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Andi Nurkania. Baik, selanjutnya itu adalah sistem saraf. Sistem saraf echinodermata dikenal dengan saraf plexus. Echinodermata tidak memiliki otak dan hanya memiliki cincin saraf pusat atau ring nervous, serta cabang saraf atau radial nervous yang menyebar pada lengan atau bagian tubuhnya yang simetris radial, tepatnya di bawah kulit mereka. Walaupun begitu, echinodermata sensitif terhadap sentuhan, cahaya, suhu, dan keadaan air di sekitarnya. Pada umumnya, echinodermata mempunyai kaki tabung pada tubuhnya yang membantunya dalam gerak dan juga pada kelompok tertentu ditemukan suatu bagian yang dinamakan eye spot. Eye spot berupa kumpulan oseli yang mengandung sel epitel berpigmen yang dapat merespon cahaya dan terdapat sel sensori di antara itu. Kemudian sistem gerak echinodermata, sistem ambulakral merupakan sistem pengaturan sirkulasi air melalui madreporid dan berakhir pada kaki tabung yang dapat bergerak sehingga echinodermata dapat bergerak. Selain mengatur proses pergerakan, sistem ini juga membantu dalam penerimaan rangsangan atau sistem saraf. Selain sistem saraf yang terdapat pada kulitnya, kaki tabung juga dapat memberikan rangsangan ke saraf radial untuk respon selanjutnya. Namun, seperti yang dijelaskan, bahwa tidak semua pengaturan air ini membantunya dalam pergerakan. Contohnya yang masuk dalam kelompok Ophiuroidae. Kelompok ini tidak memiliki kaki tabung sehingga pergerakannya benar-benar diatur oleh sistem saraf pada bagian radial. Kemudian sistem reproduksinya.
Sistem reproduksi gonokoris, kecuali pada kelas Holoturoidae bersifat hermafrodit. Echinodermata mempunyai jenis kelamin terpisah, sehingga ada yang jantan dan betina. Fertilisasi terjadi di luar tubuh, yaitu di dalam air laut. Telur yang telah dibuahi akan membelah secara cepat menghasilkan blastula, dan selanjutnya berkembang menjadi gastrula. Gastrula ini berkembang menjadi larva. Larva atau disebut juga bipinnaria berbentuk simetri bilateral. Jadi, sistem reproduksi Echinodermata itu jenis kelaminnya terpisah, fertilisasinya eksternal, hasil pembuahan akan menghasilkan larva mikroskopis yang disebut luteus atau memiliki lengan bersilia. Kemudian akan mengalami metamorfosis menjadi suatu bentuk seperti bintang laut dan akhirnya menjadi bintang ulat laut. Baik, begitulah tadi rangkaian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.